Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dia Kapiba Irwana dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Hukum Universitas Negeri Makassar. Saya angkatan tahun 2022. Tugas pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Jadi, materi yang akan saya bahas itu mengenai sumber-sumber hukum. Nah, sumber hukum menurut terjadinya hukum atau sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum, yang lebih tepatnya adalah sumber hukum itu adalah di mana kita dapat menemukan hukum. Dalam hal ini ada kalanya sumber hukum sekaligus merupakan hukum. Dua contohnya itu putusan hakim. Nah, kemudian sumber hukum dapat dibagi dua, yaitu sumber hukum material, sumber hukum formil. Tempat di mana dapat ditemukannya aturan-aturan termasuk sebagai sumber hukum formil yaitu undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Dan yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti formal yaitu hanya undang-undang yang terbentuk oleh inisiatif Presiden dengan persetujuan DPR sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, kemudian yang pertama kali menggunakan perbedaan undang-undang dalam arti material dan formal adalah Paul Laban dalam bukunya Deutsches Rechtsstaat. Sumber hukum material. Sumber hukum material yang penting adalah kesadaran hukum warga masyarakat dari mana dan di mana hukum itu berlaku dan diberlakukan, yang mana kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam masyarakat tentang hukum. Nah, kemudian undang-undang. Undang-undang yang identik dengan hukum tertulis ius scripta dan sebagai lawan hukum yang tidak tertulis ius non scripta. Undang-undang dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Undang-undang dalam arti formal. 2. Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Kemudian undang-undang dalam arti material yaitu keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya dinamai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Nah, kemudian jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan-peraturan tersendiri dan telah berkekuatan tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama. Kemudian traktat. Traktat adalah perjanjian atau persetujuan diadakan antara dua atau lebih dari dua negara. Disebut dengan bilateral jika diadakan dengan dua negara. Multilateral apabila lebih dengan dua negara. Nah, kemudian kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Meskipun kebiasaan bukan lagi sumber hukum yang penting dalam masyarakat modern, tetapi bagaimana kebiasaan masih sering dijadikan sumber hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebagian yuris memahami istilah hukum tidak tertulis yang dicantumkan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 identik dengan hukum adat, yaitu hukum sebagai penegak hukum dan wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.